Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lupita Ameliani. Saya dari kelas akuntansi A1. Saya dari Universitas di Kupang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekonsiliasi bank. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama ada apa itu rekonsiliasi bank, yang kedua tujuannya, yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pada rekonsiliasi, yang keempat prosedur rekonsiliasi bank, yang kelima penyusunan rekonsiliasi bank, dan yang terakhir contoh soal dan jawabannya. Pengertian dari rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi adalah salah satu alat atau cara untuk menentukan hal-hal yang nampak dalam laporan bank dengan saldo yang nampak dalam catatan pemegang giro atau perusahaan atau rekening koran yang dikirim oleh bank, atau saldo menurut buku kas perusahaan. Tujuan dari rekonsiliasi bank. Yang pertama, untuk mengecek ketelitian dan catatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank. Yang kedua, mengetahui penerima atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum tercatat oleh perusahaan. Yang ketiga, menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan di neraca. Yang keempat, untuk mendeteksi kecurangan dalam akuntansi. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pada rekonsiliasi. Perbedaan pada saldo kas menurut catatan perusahaan dan catatan bank disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama perbedaan waktu pengakuan, yang kedua kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Adapun prosedur dalam rekonsiliasi bank. Untuk menjalankan rekonsiliasi bank juga dibutuhkan prosedur-prosedur tertentu. Berikut prosedurnya. Yang pertama, melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. Maksudnya, dalam prosedur ini kita dapat melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dengan rekening bank. Caranya adalah dengan menganalisis rekening koran bank yang didapatkan setiap bulan. Yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Maksudnya, transaksi yang tercatat di bank bersifat digital dan otomatis yang disesuaikan dengan yang tertera di rekening koran. Dengan ini, Anda tetap bisa melacaknya tetapi dengan berpedoman dengan rekening koran. Yang ketiga, lakukan penelusuran transaksi masih proses. Maksudnya sangat sulit terjadi kecocokan catatan keuangan yang ada di bank dengan kas perusahaan. Sesungguhnya ini bukannya tidak tercatat, tetapi masih dalam proses pencatatan. Maka dari itu, bagi pihak perusahaan harus dilakukan penelusuran terkait hal tersebut, yang biasanya akan ditemukan penyebab mengapa ada selisih nominal antara pencatatan di bank dan perusahaan. Dari situ nanti akan muncul penyesuaian. Yang keempat, membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Maksudnya adalah proses dan hasil penghitungan bisa dituliskan di lembar kerja tersebut dengan memastikan nominal hasil perhitungan yang menjelaskan tentang selisih yang sebenarnya, sehingga ada ketuntasan terkait masalah ketidaksinkronan data tersebut. Jika masih terjadi selisih yang meragukan, maka harus dilakukan perhitungan ulang
dengan lebih detail dan teliti. Maka dari itu, di prosedur ini data-data keuangan memang harus valid karena menjadi dasar perhitungan. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Lakukan penelusuran lanjutan dan pengecekan ulang, terutama untuk data-data yang janggal dan semacamnya. Tata cara penyusunan rekonsiliasi bank. Bagi perusahaan, menambahkan saldo perusahaan yang dalamnya yang pertama penerimaan yang sudah tercatat oleh bank tapi belum tercatat oleh perusahaan, misalnya hasil inkaso bank, jasa giro, transfer bank. Yang kedua, kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran perusahaan terlalu besar. Yang ketiga, kesalahan perusahaan mencatat penerimaan terlalu kecil. Mengurangi saldo perusahaan. Yang pertama, pengeluaran yang sudah tercatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan, misalnya biaya administrasi bank, cek di tempat. Yang kedua, kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan perusahaan mencatat penerimaan terlalu besar. Yang keempat, setoran cek tidak cukup dananya atau cek kosong. Berikut untuk bank. Menambahkan saldo bank. Yang pertama, setoran atau penerima perusahaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, misalnya setoran dalam proses, penerimaan tagihan belum disetorkan bank. Yang kedua, kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan terlalu besar. Yang ketiga, kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu kecil. Mengurangi saldo bank. Yang pertama, pengeluaran yang sudah tercatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank, misalnya cek dalam peredaran atau cek beredar. Yang kedua, kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan yang terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan yang terlalu besar. Contoh soal dalam rekonsiliasi bank. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan PT Ria Ondalan. Pada tanggal 1 Oktober 2000, saldo rekening kas menurut laporan adalah 18.642.280. Pada tanggal 1 Oktober 2000, rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar 16.469.140. Sebuah setoran sebesar 2.612.450 belum tercatat oleh pihak bank sampai dengan tanggal 2 November 2000. Biaya administrasi bank sebesar 11.400 belum tercatat oleh perusahaan. Sebuah cek yang diterima dari Tuan Takur, seorang pelanggan, senilai 319.000 dan setoran disetor oleh perusahaan dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Cek yang ditarik dan belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Oktober 2000 adalah cek nomor 234 senilai 320.180. Cek nomor 345 senilai 617.240. Cek nomor 456 senilai 455.000. Cek nomor 567 senilai 964.570. Cek nomor 553 senilai 178.000. Yang keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar 187.000. Cek ini digunakan untuk membayar biaya reparasi peralatan kantor.
bank telah menagih piutang Wesel sebesar 3.100.000, termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Bank keliru membebankan cek PT Riau Andalan ke rekening PT Riau Andalan sebesar 350. Pertanyaannya, susunlah laporan rekonsiliasi periode 31 Oktober 2000. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Saldo dalam perusahaan senilai 16.469.140. Salah catat biaya reparasi 9.000. Penerimaan Wesel 3 juta. Pendapatan bunga 100.000. Jadi totalnya 19.578.140. Biaya admin 11.400. Cek kosong 319.000. Yaitu ada 330.400. Saldo akhirnya 19.247.740. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit 9.000, biaya reparasi di kredit 9.000, kas di debit 3.100.000, piutang Wesel di kredit 3 juta, pendapatan bunga di kredit 100.000, biaya admin di debit 11.400, kas di kredit 11.400, piutang dagang di debit 319.000, kas di kredit 319.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.